Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 5 Tauha Bibu Baidila? Semoga kalian selalu sehat dan semangat di siang ini ya, karena kita sudah masuk pembelajaran terakhir. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tema game 5G, masih subtema 2 ya anak-anak di pembelajaran ke-5. Nah, Ibu akan menjelaskan tujuannya terlebih dahulu. Yang pertama, siswa dapat menyusun gerak tari berkelompok berdasarkan pola lantai. Siswa dapat melakukan percobaan mendeposisi dengan menggunakan kamper. Terus siswa dapat menuliskan informasi penting teks narasi sejarah. Baik, anak-anak ya, kita buka sama-sama buku kalian di halaman 69. Di sini ada pelajaran SPDP. Menyusun gerak tari berkelompok berdasarkan pola lantai. Dalam acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, biasanya kita menyanyikan lagu-lagu nasional yang menggambarkan semangat para pejuang. Lagu yang selalu dinyanyikan dalam acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia adalah lagu nasional berjudul Hari Merdeka ciptaan H.S. Muntahar. Lagu Hari Merdeka dinyanyikan dengan penuh semangat karena pejuang kita selalu semangat dalam membela Republik Indonesia ini, sehingga mereka rela bertumpah darah untuk Indonesia kita supaya merdeka. Nah, gerakan tari bermakna adalah gerakan tari yang memuat pesan tertentu. Nah, itu ada di halaman 71 anak-anak. Maaf ya kalau salah sebutnya. Nah, di sini ada gerakan tari estetika merupakan gerakan tari yang tidak mempunyai makna khusus, tetapi hanya untuk keindahan saja. Lanjut, kita di halaman 71, di sini ada pelajaran IPA, yaitu melakukan percobaan mendeposisi dengan menggunakan kamper. Es kering adalah karbon dioksida atau yang kita kenal dalam rumus IPA itu adalah CO2, ya. Beku yang biasanya digunakan sebagai pendingin di tempat yang tidak tersedia mesin dingin. Es kering berbahaya untuk dipegang tanpa pengaman karena akan menyebabkan perih karena kedinginan atau frostbite. Pembentukan es kering terjadi karena gas karbon dioksida mengalami perubahan wujud mendeposisi. Gas karbon dioksida mengalami pendinginan sehingga berubah wujud menjadi kristal. Perubahan wujud dari benda padat ke gas disebut menyublim. Proses mendeposisi atau mengkristal dan menyublim selain terjadi pada es kering juga terdapat pada kamper. Baik, selanjutnya kita buka ya di halaman 72 dan 73. Di sini ada pelajaran IPS yang menjelaskan IPS ya, menuliskan informasi penting teks narasi sejarah. Jadi ini diambil dari sebuah sejarah. Peristiwa proklamasi kemerdekaan adalah peristiwa sejarah sangat penting bagi Indonesia kita ya. Salah satu peristiwa bersenjata yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa 10 November 1945. Pertempuran 10 November 1945 adalah peristiwa pertama antara pejuang-pejuang Indonesia dan pasukan Inggris setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya termasuk pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan diplomasi pertama dilakukan dengan cara dukungan internasional seperti PBB. Apa itu PBB kemarin panjangannya? Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pintar anak-anakku sekalian semuanya ya. Sudah paham? Nah, di sini perundingan antara Indonesia dan Belanda meliputi perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Ramrayun, terus konferensi inter-Indonesia, dan konferensi meja bundar. Baik,
Demikian ya yang bisa Ibu jelaskan dari pembelajaran 5 ini pada subtema 2. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian di paket tematik di halaman 73 dan 74 saja. Dan ada tugas BDR di BDR 2 ya, kerjainnya anak-anak. Nah, di sini pertanyaan pertama adalah siapa yang menjadi ketua BPUPKI? Siapa ketua BPUPKI? Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan perjuangan secara diplomasi? Ada di buku kalian. Kalian bisa nyari di pembelajaran sebelumnya ya anak-anak. Nah, yang ketiga, sebutkan 7 unsur dari budaya. Terus, berasal dari manakah tarikan cat papatai? Itu adalah yang harus kalian kerjakan di buku BDR 2 kalian. Akhir kata, mohon maaf jika Ibu ada salah dalam penyampaian, dan semoga kalian selalu semangat dan selalu memperhatikan apa yang Ibu jelaskan setiap harinya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.